Halo anak-anak hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua tetap semangat, sehat, dan selalu gembira. Meskipun sampai saat ini kita semua masih belajar di rumah. Jangan lupa awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa di rumah masing-masing. Nah anak-anak, sekarang silakan diperhatikan gambar yang ada di layar. Tentu kalian sering melihat gambar tersebut ketika kalian berada di jalan raya. Ya, tepat sekali gambar tersebut adalah contoh dari reklame. Karena hari ini kita akan belajar tentang reklame. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa itu reklame, kemudian apa fungsi dari reklame, kemudian apa saja jenis-jenis reklame, dan bagaimana membuat reklame yang menarik. Nah, sekarang reklame adalah suatu media atau alat yang digunakan untuk memberitahukan informasi pada pembaca. Adapun maksud dari reklame adalah untuk mengajak, menganjurkan, dan menawarkan suatu barang atau jasa atau hal yang lain. Jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaannya dibedakan menjadi dua. Satu, reklame komersil, yaitu menawarkan barang atau jasa. Dua, reklame non-komersil berupa pemberitahuan atau ajakan untuk melakukan hal yang baik. Sekarang, apa saja jenis-jenis reklame di sekitar kita? Contohnya ada leaflet, brosur, poster, kalender, spanduk, baliho, dan lain-lain. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya leaflet, brosur, poster, kalender, spanduk, dan baliho. Untuk jenis reklame yang lain, anak-anak bisa mencari sumber yang lain. Nah, sekarang leaflet yaitu reklame yang tulis di kertas berukuran lebih kecil dari brosur dan bisa dilipat, dibuat ringkas dan singkat. Nah, ini adalah contoh dari leaflet. Coba anak-anak perhatikan, tampak sekali ya di situ bisa dilipat. Ini adalah contoh leaflet yang dapat kalian cari tempat lain juga. Yang kedua yaitu brosur. Memuat informasi pada selembar kertas yang dapat dibagi menjadi beberapa halaman. Informasi yang dimuat terperinci dan jelas, tentu saja ukurannya lebih besar dari leaflet. Dan ini adalah contoh brosur. Salah satu brosur tempat wisata yang ada di Indonesia. Sekarang yang berikutnya adalah poster. Reklame yang dicetak di kertas dengan ukuran kertas lebih besar dari brosur. Poster dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar menarik pembaca. Anak-anak tentu tidak asing dengan poster. Yang berikutnya adalah kalender. Di rumah tentu ada kalender ya. Nah, kalender yang dicetak menjadi reklame dengan memberikan gambar atau tulisan di salah satu sisi kalender. Anak-anak bisa memperhatikan contohnya. Kemudian spanduk. Spanduk dapat memuat reklame komersil maupun non-komersil. Spanduk dibuat ringkas, padat, dan jelas pada selembar kain. Seperti pada gambar, anak-anak tentu saja sering melihat di pinggir-pinggir jalan raya. Spanduk seperti itu. Nah, yang terakhir adalah baliho. Jenis reklame yang berukuran besar dan dipasang di tempat-tempat ramai seperti tepi jalan besar. Baliho digunakan sebagai media promosi atau juga kampanye. Seperti pada contoh ya. Nanti anak-anak bisa juga menemukan di sekitar rumah kalian. Nah, sekarang bagaimana cara membuat reklame yang menarik? Tentu saja kita harus memperhatikan beberapa hal. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, tulisan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, kata-kata yang digunakan menarik. Yang ketiga, ilustrasi gambar sesuai dengan tema. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan juga harus menarik.
Yang kelima, perpaduan warna juga harus serasi dan menarik. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Anak-anak bisa mencari yang lain dari sumber-sumber yang lain ya. Nah, anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang reklame. Nanti anak-anak bisa membaca lagi dari buku atau mencari dari sumber yang lain ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.